Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pecahan. Kita akan membandingkan dua pecahan. Nah, ini juga penting anak-anak ya. Kalian juga harus bisa mengetahui pecahan itu kalau dibandingkan tuh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Jangan tertipu oleh angka yang ada di pecahan itu karena belum tentu pecahan yang angkanya terlihat lebih besar itu nilainya lebih besar, malah bisa aja mungkin dia yang lebih kecil. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara membandingkan dua buah pecahan. Oke, sebelum membandingkan dua buah pecahan, saya akan mengenalkan kalian kepada simbol untuk membandingkannya. Namanya aja membandingkan, maka kita akan menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil. Nah, bisa saja biasanya kalau di SD itu masih menggunakan kalimat ya, masih menggunakan kata lebih kecil, jadi ditulis lebih kecil. Kalau lebih besar ditulis lebih besar. Tapi kalau udah di SMP kita akan mulai menggunakan simbol lebih besar dan lebih kecil. Ada dua simbol ya, namanya lebih besar lebih kecil, berarti cuma ada dua ya. Simbolnya hanya seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Yang sudah tahu ya bagus, karena ya pengalaman saya dulu ketika saya seusia kalian, ketika saya SMP ya, saya tidak pernah bisa membedakan mana yang lebih besar mana yang lebih kecil karena kelihatannya dia mirip, hanya beda bukaannya aja. Yang ini bukanya ke sini ke kiri, ya ini bukanya ke kanan, tapi tetap aja saya nggak bisa mengingat ya mana yang lebih besar mana yang lebih kecil. Sampai suatu hari saya tahu bahwa ternyata ada cara yang lebih mudah untuk kamu mengingatnya mana yang lebih besar mana yang lebih kecil adalah dengan membayangkan kalau di depan tandanya, di depan tandanya ada angka 1. Coba kamu bayangkan di depan ini ada angka 1, di sini juga di depannya ada angka 1. Maka untuk tanda ini dia akan mirip dengan huruf B. Maka ini nanti artinya adalah lebih besar. Kalau ini dia akan mirip dengan huruf K, jelas sekali ya. Maka inilah yang namanya lebih kecil. Oke anak. Jadi kalau kalian masih seperti saya ketika saya SMP dulu masih tidak bisa membedakan mana tanda lebih besar tanda lebih kecil, gunakan konsep seperti ini ya. Oke. Nah, lalu ketika kalian membandingkan, ingat ya anak ya, ketika kalian membandingkan pecahan atau membandingkan bilangan, itu yang menjadi patokan kita adalah yang depan. Yang kita lihat tuh yang depannya, bagaimana kondisi yang depan terhadap yang belakang. Contoh seperti ini, misalnya saya punya angka 3 dengan 5. Kalau kita ingin membandingkan 3 dengan 5, maka yang kita lihat depannya, 3-nya. Bagaimana kondisi 3 terhadap 5? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, seperti sudah kita ketahui, 3 itu lebih kecil dari 5, maka kita menggunakan tanda yang ini, lebih kecil. Jadi yang kita lihat depannya ya nak ya, yang kita lihat depannya. Oke. Nah, ada dua jenis membandingkan pecahan, ada yang pecahan senama, ada yang pecahan tidak senama. Maksudnya apa sih pecahan senama? Pecahan senama adalah pecahan yang penyebutnya sama. Ya, kalau perhatikan saya punya dua contoh. Bandingkanlah 3/5 dan 4/5. Yang B 21/12 dan 17/12. Nah, kamu perhatikan pecahan yang saya miliki ada dua, dan dua-duanya memiliki penyebut yang sama. Itulah yang disebut dengan pecahan yang sama. Ya, pecahan yang penyebutnya sama, maka kita tinggal bandingkan atasnya. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Jadi 3/5 dengan 4/5, kamu tidak perlu lagi melihat bagian 5-nya yang bawah. Kamu tidak perlu lagi melihat penyebutnya. Kalau sudah sama ya. Kalau tidak sama nanti beda lagi caranya. Kalau penyebutnya sudah sama, kamu cukup melihat atasnya aja. Jadi yang kamu bandingkan atasnya aja. Ini 3 dengan 4, maka 3 kan lebih kecil dari 4. Maka ketika kita disuruh membandingkan 3/5 dan 4/5, maka jawabannya adalah 3/5 itu lebih kecil dari 4/5. Gitu ya. Yang B juga sama, karena dua-duanya berpenyebut 112, maka kita tinggal bandingkan atasnya, 21 terhadap 17. Ingat ya anak-anak, membandingkan selalu yang dijadikan patokan depannya. Bagaimana angka yang depan terhadap angka yang belakang.
21 ini lebih kecil atau lebih besar dari 21 yang ada pada 17. Seperti sudah kita ketahui ya, 21 itu lebih besar dari 17, maka 21 per 112 itu lebih besar dari 17 per 112. Oke anak-anak, mudah ya kalau pecahannya senama, karena kita hanya membandingkan atasnya saja. Sekarang bagaimana kalau pecahannya tidak senama? Tidak senama itu artinya bagian penyebutnya tidak sama. Contoh, saya punya angka 3/8 dengan 1/2. Kelihatannya ini dari pembilangnya aja dia udah kalah. Ya, yang belakang 3 kan lebih besar dari 1. 8 lebih besar dari 2. Kelihatannya ini dua-duanya lebih besar dari yang belakang. Kelihatannya pembilang dan penyebutnya lebih besar dari pembilang dan penyebut yang belakang. Tetapi untuk konsep membandingkan pecahan tidak senama tidak seperti itu. Ya, sebenarnya kita harus menggunakan konsep pecahan senama. Jadi yang bagian bawah ini harusnya disamakan dulu. Nah, untuk menyamakan penyebut ya, nanti akan kita pakai di konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Jadi kamu cari KPK dari 8 dengan 12. Tetapi ada satu cara lagi ya, yang tidak perlu menggunakan KPK. Nah, saya akan ajarkan kalian menggunakan cara yang itu ya, supaya tidak terlalu lama mencari KPK dari 8 dan 12. Yaitu apa? Kita kali silang. Ya, anak-anak, kita kali silang. Jadi pembilang yang pecahan pertama kamu kali dengan penyebut pecahan kedua dikali silang. Pembilang pecahan kedua kamu kali dengan penyebut pecahan pertama. Jadi dikali silang. Ya, dikali silang. Nah, nanti setelah dikali silang kamu tulis di bawahnya. Yang dikali atasnya ya. Jadi 3 kali 2 kan hasilnya 6. Kamu tulis di bawah dia. 1 kali 8 kan 8. Kamu tulis di bawah dia. Nah, inilah yang kamu bandingkan nak, gitu. Jadi kamu kali silang. Setelah kamu kali silang, yang 3 ini kan pecahan pertama ya, pembilang pecahan pertama kalau dikali sama penyebut nanti hasilnya ditulis di bagian pecahan pertama tadi. Jadi 3 kali 2 kan 6, tulisnya di bawah 3. 1 kali 8 kan 8, tulisnya di bawah 8. Maka ini yang kita bandingkan, 6 lebih kecil dari 8. Maka kesimpulannya 3/8 itu lebih kecil dari 1/2. Nah, untuk pecahan yang lain, apapun itu angkanya, kalau tidak sama penyebutnya, untuk dibandingkan mana lebih besar mana lebih kecil, cukup dikali silang saja, ditaruh jawabannya di bagian bawah atau di bagian atas boleh, lalu kamu tinggal bandingkan aja angkanya, gitu ya. Nah, ternyata setelah kita lihat, meskipun pembilangnya lebih besar dari yang belakang, penyebutnya lebih besar yang belakang, ternyata 3/8 itu malah lebih kecil dari 1/2. Jadi kamu jangan membandingkan pecahan hanya dengan melihat angkanya saja kalau pecahannya tidak senama atau yang penyebutnya tidak sama. Hal yang kamu hanya boleh melakukan itu ketika pecahannya senama atau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kita anggap aja dia tidak ada penyebutnya, kita bandingkan atasnya saja. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itulah konsep membandingkan dua pecahan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.